Vaksinasi COVID perdana, pemirsa, itu yang menjadi judul kami dalam Lunch Talk hari ini, dan saya masih bersama Prof. Zubaidi. Prof, banyak sekali informasi yang beredar di masyarakat soal kriteria umur yang divaksin begitu. Sebenarnya kalau untuk Sinovac sendiri, ini kriteria umur untuk divaksin itu rentangnya berapa? Kemudian seberapa efektif ini untuk mengcover atau mencegah COVID-19 untuk orang yang sudah lanjut usia? Nah, untuk orang yang sudah lanjut usia sebetulnya jelas sekali sudah disampaikan oleh Pak Erlangga bahwa menunggu hasil penelitian Sinovac yang diuji klinik pada usia lanjut. Itu sedang dikerjakan di luar negeri, namun belum ada hasilnya. Jadi sementara itu ya sesuai dengan aturan yang sudah disampaikan, sudah diumumkan. Untuk yang usia lanjut menunggu saja, atau misalnya nanti kalau sudah ada vaksin lain kan juga direncanakan diimpor oleh pemerintah, yaitu Pfizer misalnya. Nah itu kalau itu boleh saja dimulai. Oke. Persoalan selanjutnya adalah ketika vaksinasi ini berjalan, kan ini ada 2 fase begitu, Prof. Hingga Januari hingga April, kemudian untuk masyarakat sipil begitu di April hingga 2022. Nah, implementasi penerapannya tentu saja menjadi banyak pertanyaan gitu, dan supaya ini adil menjangkau seluruh rakyat Indonesia yang 260 juta ini, apa yang bisa Anda sampaikan untuk sistem kemudian juga proyeksi dan implementasinya ke depan? Jadi yang pertama, semua orang harus sadar dulu bahwa suntikannya 2 kali bukan sekali ya. Jadi sekarang kemudian 2 minggu lagi wajib suntik lagi. Jadi kalau hanya 1 kali daya lindungnya masih lemah. Itu satu. Yang kedua, memang menyuntik 170 atau bahkan kalau mau semua 273 juta itu memang amat tidak mudah. Jadi diperkirakan kan antara 1 tahun sampai 15 bulan. Jadi sementara itu tentu wajib mengenai masker, cuci tangan, jangan berkerumun tetap harus ada. Mengenai adil tidaknya itu kan sudah diatur urutannya siapa saja, dan itu kita serahkan pada pemerintah, dan pemerintah sudah menetapkan kapan nakes, kapan dari kepolisian, kapan untuk usia lanjut menunggu dulu, kapan untuk yang usia yang lebih muda, semuanya sudah ada tanggalnya, sudah ada ininya. Tentu tidak bisa bareng-bareng karena jutaan orang tidak mungkin dikerjakan dalam 1 hari, jadi itu memang paling cepat dalam waktu 1 tahun. Jadi ya, dan walaupun sudah 1 tahun pun kita masih tetap harus pakai protokol kesehatan supaya tidak tertular, jadi masih ada risiko. Jadi apakah kita divaksinasi hari ini, apakah divaksinasi 9 bulan lagi, itu tetap kita masih harus memakai protokol kesehatan yang ketat. Oke, terakhir mungkin Prof, apa yang bisa disampaikan sebagai Ketua Satgas COVID-19 dari Ikatan Dokter Indonesia sehingga masyarakat ini semakin sadar untuk tetap melaksanakan vaksinasi untuk tindakan pencegahan virus COVID-19? Ya, kita kan sehari-hari sekarang ini disuguhi dengan datanya adalah bahwa jumlah kasus baru sekitar 10.000 itu berat banget memang buat Indonesia. Namun kita juga tidak perlu terlalu panik. Jadi ternyata itu data Indonesia kita lihat intern. Namun kalau kita lihat data global keseluruhan dari semua negara, itu Indonesia masih di posisi nomor 21 dengan jumlah kasus 800 ribuan. Tadi dibandingkan dengan Turki yang sudah 2 juta lebih, dengan Brazil yang 8 juta, kemudian India 10 juta lebih, Amerika apalagi jauh tinggi di atas sana banyak. Jadi artinya kita memang pada posisi serius, namun masih lumayan lah dibandingkan dengan banyak negara. Jadi kita memang masih dengan masalah yang berat ini masih patut bersyukur, dan kalau kita menerapkan
protokol kesehatan dengan baik dan benar. Jangan keluar rumah kalau tidak penting banget, dan harus pakai masker, dan maskernya juga masker yang berkualitas, yang baik, dan seterusnya, sering cuci tangan, dan jangan berkerumun. Yang paling penting ini, jangan ada di dalam satu ruangan, apalagi tertutup ada AC-nya dengan banyak orang. Nah, kalau dengan anak, walaupun dengan cucu, jadi misalnya anak tinggal di rumah yang lain, cucu tinggal di rumah yang berbeda. Pada prinsipnya jangan berkumpul bersama, baik untuk makan bareng, baik untuk ngobrol, pakai video call saja. Kalau ketemu ya di halaman, jangan masuk ke rumah. Jadi itu yang paling penting. Demikian pula walaupun kita untuk ibadah di masjid, gereja, ataupun di manapun, itu tetap saja risiko tinggi kalau ada di dalam ruangan tertutup cukup lama. Demikian pula kalau kita di kantor, kita di asrama, kita di pabrik yang tertutup lama, itu memang harus sesuai dengan peraturan yang baru ini, juga harus amat dikurangi. Jadi dan juga untungnya alhamdulillah sekarang kan sekolah tatap muka juga ditunda. Jadi untuk beberapa kota yang mencoba uji coba tatap muka sekolahnya, mohon mungkin saya sarankan dibatalkan saja dulu. Itu kewajiban kita semua untuk saling melindungi. Terima kasih. Baik, Prof. Zubairi, terima kasih untuk waktunya dan juga bincang-bincangnya bersama kami dalam Lunch Talk. Pemirsa, Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia. Sehat-sehat selalu, Prof.